Oh darling, if I had bought you flowers, would you still be here by my side? Yeah, I thought this moment could be ours, while I'm walking on you through the night. You can break my bones, break all the promises, but leave me alone. Don't break my heart, you should fucking stay with him. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di video saya yang sebelumnya sudah pernah mereview Honda EDV 160 ABS warna matte red dan matte white. Kemudian di versi CBS ada warna merah glossy. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda EDV 160 CBS warna hitam glossy kawan-kawan. Nah, jadi bicara soal harga, Honda EDV 160 CBS ini dibanderol di 35.575.000 untuk OTR Bekasi. Jadi untuk selisih OTR Bekasi dan Jakarta itu cukup lumayan banyak ya. Untuk Jakarta sendiri sudah menyentuh 36 jutaan untuk versi CBS-nya. Oke, langsung saja kita bahas apa saja yang terbaru dari Honda EDV ini jika kita membandingkan dengan versi sebelumnya di EDV 150. Yang terbaru dari Honda EDV 160 yang pertama tentunya di sektor mesin. Karena di versi sebelumnya untuk EDV 150 hanya menggunakan mesin 150 cc dengan basis yang digunakan sama persis seperti di Vario 150 dan PCX 150. Nah, di EDV 160 ini juga menggunakan basis mesin yang sama seperti di Vario 160 PCX 160, yaitu mesin injeksi 156,9 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter, sudah dibekali dengan 4 katup atau 4 valve dan sudah ESP Plus yang dipercaya lebih bertenaga dan lebih minim getaran. Kemudian powernya sama seperti PCX 160 yaitu di 16 PS kawan-kawan. Dan jika kita melihat karena basis mesinnya sama seperti PCX, di bagian cover CVT ini juga sama seperti PCX 160, jadi tidak ada perbedaan. Kalian bisa bandingkan cover CVT dan cover filter udara PCX dan EDV. Ini sama persis kawan-kawan. Jadi di bagian belakangnya menggunakan warna silver, kemudian depan ini menggunakan plastik kasar warna hitam di bagian tengahnya, kemudian terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Di bagian cover daripada filter udaranya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan kawan-kawan. Hingga ke bagian knalpot, nah ini dia. Di bagian knalpot untuk bagian silencernya ini sebenarnya sama seperti di PCX 160, cuma bedanya di bagian cover muffler dan end cap-nya. Jadi untuk cover muffler dan end cap-nya ini dibuat seperti EDV 150. Ini dia kawan-kawan. Jadi sebenarnya dalamnya ini knalpotnya PCX ya, yang bentuknya oval atau pipih, namun diberikan cover di bagian samping dan belakang sehingga kesannya lebih terlihat kotak dan lebih besar seperti di EDV 150. Namun jika kita melihat ke bagian dalam seperti ini, di bagian tengah sini kopong kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi hanya covernya saja yang bentuknya besar, dimensinya terlihat lebar, padahal di bagian tengah sini kopong atau bolong seperti ini. Nah, covernya sendiri ini memang secara sekilas mirip dengan cover EDV 150. Di bagian samping ini menggunakan plat berwarna silver, ujungnya end cap menggunakan plastik kasar warna hitam, kemudian di bagian depannya ini juga menggunakan cover plastik kasar lagi ya, warna hitam. Nah, terlihat jelas jika kita melihat dari bagian atas, ini bentuknya oval. Ini dia. Jadi tidak penuh hingga ke bagian end cap-nya. Jadi end cap-nya besar namun tidak penuh di bagian sininya. Beda dengan EDV 150 yang memang benar-benar besar tampilan knalpotnya dan penuh. Kemudian di bagian cover daripada radiatornya ini juga sama persis seperti yang digunakan di PCX. Jadi modelnya lubang-lubang yang melengkung di bagian tengahnya atau sirip-siripnya dia melengkung seperti ini. Ini dia untuk penampakannya full dari bagian knalpot hingga ke bagian cover radiatornya. Kemudian yang baru lagi dari Honda EDV 160 ini di bagian speedometer
sekarang sudah berubah total. Jadi jika kita membandingkan speedometer Honda EDV 160 dengan EDV 150 itu tentunya berbeda, walaupun sama-sama full digital. Jadi untuk EDV 160 untuk beberapa indikator seperti sen, lampu jarak jauh, mil injeksi, kemudian alarm, aki itu posisinya berada di atas dan bagian bawahnya. Sedangkan di EDV 150 untuk beberapa indikatornya ini dia terpisah di bagian bawah. Kemudian untuk tombol kontrolnya di EDV 150 itu posisinya berada di bawah kanan kiri, sedangkan di EDV 160 sekarang tombolnya ada di tengah kawan-kawan. Dan pemakaiannya tentunya lebih simpel ya. Jadi ada tombol kanan dan kiri, kemudian atas dan bawah seperti ini. Jadi lebih simpel penggunaannya. Kemudian yang baru juga di bagian warna stang. Nah ini dia, hanya warnanya yang berbeda kawan-kawan. Jadi di EDV 150 warnanya silver, sekarang di EDV 160 untuk versi CBS warnanya hitam, untuk versi ABS-nya warnanya coklat. Jadi untuk bagian stang, racernya ini sama. Bedanya untuk ukuran racernya. Jadi di EDV 160 ukuran racernya ini lebih pendek, sedangkan di EDV 150 itu lebih tinggi. Jadi memang feel berkendaranya beda antara EDV 150 dan EDV 160. EDV 160 ini lebih rendah atau lebih pendek, di EDV 150-nya dia lebih tinggi. Sisanya di bagian bracketnya, kemudian di bagian tombol-tombolnya ini sama semua. Ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan ada ISS. ISS ini ada di semua versi ya, baik CBS maupun ABS, ada ISS. Kemudian ada hazard dan starter. Kemudian di bagian dashboard, jika kita melihat sekilas dari luar seperti ini, sepertinya tidak ada perbedaan kawan-kawan. Jadi masih sama ya. Di bagian keamanannya keyless, mengandalkan keamanan kunci stang, kemudian alarm dan answer back. Di sebelah kanan ada tombol fuel dan seat yang berfungsi untuk membuka tangki dan joknya. Di sebelah kanannya lagi ada cover kunci darurat. Nah, jika kita melihat dari luar memang sekilas sama. Namun ada perubahan di sini kawan-kawan. Di bagian power chargingnya. Jadi untuk power chargingnya sekarang menggunakan tipe USB. Untuk yang lama di EDV 150 itu masih butuh adaptor tambahan. Nah sekarang tinggal colok USB, bisa langsung ngecas, tidak perlu beli adaptor tambahan. Itu sih bedanya. Untuk posisi raknya sama, berada di sebelah kiri, desainnya juga sama. Dia tertutup dan tentunya waterproof. Jadi ketika kalian ngecas, dipastikan air tidak akan masuk. Nah seperti ini untuk penampakannya. Kemudian yang baru lagi dari Honda EDV 160 di bagian tangki dan joknya kawan-kawan. Jadi yang awalnya di EDV 150 tangkinya hanya 8 liter, sekarang di EDV 160 menjadi 8,1 liter. Jadi mekar 0,1 liter untuk tangki bahan bakarnya. Jadi sama seperti di PCX 160. Kemudian yang baru, jika kita melihat dari luar, ini sepertinya tidak ada yang spesial. Namun ketika kita buka, nah ini dia, fitur yang spesial dari EDV 160 disediakan cap di bagian depannya. Jadi sama seperti di PCX 160. Jadi ketika kita mengisi bahan bakar, kita bisa taruh tutupnya di depan. Tidak perlu bingung-bingung menaruh tutup tangkinya di mana. Jadi memang Honda sangat memikirkan sekali ya untuk hal-hal sepele seperti ini. Kemudian di bagian joknya, nah jika kita melihat dari segi desain ini masih mirip dengan EDV 150 kawan-kawan. Namun ternyata untuk joknya sendiri ada revisi atau perubahan. Untuk joknya sendiri sekarang turun jadi lebih rendah, kurang lebih di 15 mm jika kita membandingkan dengan EDV 150. Jadi sekilas mirip, namun di bagian depan sini ini untuk busanya dia dipangkas kawan-kawan. Jadi ketika kita menekan ini langsung ke bagian rangka joknya ya, yang plastik dalamnya. Ini kerasa sekali. Kemudian dia jadi lebih slim atau lebih langsing. Dan ukurannya tentunya tidak terlalu tinggi ke atas. Jadi turun kurang lebih 15 mm. Jadi memang feel berkendara EDV 160 dengan EDV 150 sekarang berbeda. Selain dia racernya dibikin rendah, ini dia, di EDV 160 racernya lebih pendek, joknya juga lebih pendek. Jadi buat kalian yang mungkin tinggi badannya di 165 atau 160 itu masih nyaman-nyaman saja menggunakan EDV 160 ini. Kemudian di bagian bagasi juga mekar, yang awalnya 28 liter di EDV 150, sekarang di EDV 160 menjadi 30 liter. Jadi bagasi dan tangkinya ini, EDV dan PCX 160, itu menjadi yang terbesar di kelasnya, 8,1 liter, 30 liter. Kemudian untuk bagian depannya ini juga bisa ditaruh helm full face, sekalipun kawan-kawan dengan ukuran yang besar juga bisa masuk. Jadi memang
bagasinya ini sangat luas. Itu sih yang terbaru dari EDV 160 ini. Kemudian kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki ini pembaruannya tidak terlalu banyak. Yang pertama yang sangat berubah di sini adalah di bagian fendernya atau spakbor depan. Jadi fendernya ini desainnya dia lebih pendek. Jadi DNA-nya mirip dengan EDV 350 dan XEDV kawan-kawan. Jadi dia pendek dan lebih lebar ke samping. Karena ini yang versi CBS terdapat tulisan kombi brake di sini. Nah, di bagian velg dan suspensinya ini tidak ada perubahan. Nah, untuk bagian suspensinya ini dipercaya lebih empuk jika dibandingkan dengan EDV 150, walaupun dari segi desain dan tampilan ini masih sama saja menggunakan teleskopik dengan tabung shock berwarna silver. Lekukan-lekukan di bagian tabung shocknya juga masih sama, namun untuk keempukannya lebih empuk di EDV 160 memang di bagian suspensi depan. Kemudian velgnya masih sama menggunakan desain berbentuk V, dan di versi CBS menggunakan warna hitam, di versi ABS-nya menggunakan warna coklat kawan-kawan. Pengereman disc brake dengan disc tipe wave, jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 3 piston, di versi CBS, di versi ABS-nya 2 piston, jadi masih sama. Kemudian untuk bannya juga sama, menggunakan ban tubeless dual purpose dengan ukuran 110/80 ring 14 merek Federal. Jadi memang di bagian kaki-kaki ini tidak terlalu banyak berubah untuk bagian kaki-kaki depan. Nah, sekarang kita ke bagian kaki-kaki belakang kawan-kawan. Di bagian suspensinya ini juga masih sama menggunakan double shock. Ini dia shock tabung merek Showa dengan tabung shock berwarna emas. Tulisan Showa-nya menggunakan warna merah. Nah, sekilas memang tampilannya sama seperti EDV 150, namun dipercaya ini lebih keras jika dibandingkan dengan EDV 150 kawan-kawan di bagian suspensi belakangnya. Jadi sekilas memang masih mirip. Kemudian kaki-kaki belakangnya sama, ukuran bannya juga sama. Ini dia untuk ukuran ban belakangnya 130/70, ringnya 13. Jadi sama seperti di EDV 150, ring belakangnya ini lebih kecil, hanya 13, ring depannya 14. Kemudian di bagian pengereman belakang juga tidak ada perubahan kawan-kawan, menggunakan disc brake dengan disc tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah, untuk versi ABS, ABS-nya hanya 1 channel atau di bagian pengereman depan saja. Nah, swing armnya sekilas memang masih mirip dengan EDV 150. Namun jika kita lihat secara detail untuk beberapa dudukan seperti dudukan knalpot, ini tentunya berbeda. Karena memang knalpotnya sendiri di EDV 160 ini lebih landai. Jadi tidak terlalu naik ke atas seperti di EDV 150. Itu sih perbedaannya. Kemudian dari segi desain dan tampilan, pertama yang berubah di sini adalah di bagian visornya kawan-kawan. Namun untuk bracket visornya ini masih sama. Jadi bracket visornya masih sama dengan EDV 150, bisa di setel naik dan turun secara manual. Nah, yang beda di bagian visor, untuk warnanya sama-sama clear atau bening. Nah, untuk visornya ini ukurannya lebih tinggi atau lebih panjang ke atas dengan desain yang kecil di bagian atasnya. Jadi tidak terlalu lebar ke samping seperti di EDV 150. Di EDV 160 ini atasnya dia lebih ke kecil seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat lubang atau ventilasi udara. Itu sih bedanya. Kemudian dari tampilan depan ini memang sekilas masih mirip karena memang headlampnya ini juga masih sama. Menggunakan LED yang terpisah antara kanan dan kirinya, terdapat DRL di bagian atasnya. Kemudian terdapat tulisan EDV yang diukir ke dalam menggunakan bahan plastik kasar di bagian frame headlampnya. Posisi dudukan plat nomor juga sama, berada di bawah headlampnya kawan-kawan. Jadi memang sekilas masih mirip-mirip ya. Jadi untuk bodinya di bagian sini ke atas ini masih mirip. Bedanya di sini adalah di bagian bodi samping kawan-kawan. Sennya masih sama ya, menggunakan desain yang keluar seperti ini, LED. Nah, bedanya di bagian samping ini. Jadi di bagian samping sini dia desainnya sekarang melengkung. Ini dia. Jadi memang DNA-nya ini mirip dengan Vario 150. Desainnya dia melengkung ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Full hitam glossy dan lebih gambot untuk EDV 160 atau lebih lebar ke samping bodinya kawan-kawan. Jika dibandingkan dengan EDV 150 dia lebih kurus, terlihat kurus, lebih terlihat tipis. Nah, sekarang dia lebih gambot keluar. Nah, ini full polos hitam. Jadi memang di EDV 160 baik CBS maupun ABS kali ini tidak ada pilihan untuk stripping. Semuanya full polos. Hanya terdapat tulisan Honda di sini. Kemudian untuk dudukan bagian step floor-nya atau pijakannya ini kurang lebih masih sama, feel-nya juga masih sama. Cuma bedanya di bagian desain atau motif step floor-nya kawan-kawan. Tapi untuk feel-nya kurang lebih sama. Di bagian tengahnya sini
full hitam, bahan plastik kasar, terdapat motif-motif di sini juga yang menambah tampilannya semakin sporty. Kemudian di bagian tengah sini menggunakan warna coklat doff, yang memang jika kita melihat dari bagian atas, nah ini dia, ini tampak terlihat lebih lebar ke samping kawan-kawan. Untuk EDV 150 itu hanya sebatas sini saja rampingnya ya, hanya segini, kemudian ditarik ke belakang. Sedangkan di EDV 160 dia ada tambahan di bagian sampingnya, jadi kelihatannya lebih besar dan lebih gendut atau gambot kawan-kawan. Sisanya di bagian tengah-tengahnya sini masih sama. Kemudian di bagian step belakangnya juga desain dan modelnya masih sama, hanya beda di bagian sini saja. Untuk warna silvernya dia model melengkung ke belakang, kemudian ditarik ke depan full silver di bagian sini. Kemudian di bagian bodi belakangnya, nah ini juga terlihat lebih lebar dan lebih gambot. Walaupun sekilas masih mirip, namun untuk EDV 160 dia lebih lebar. Full polos warna hitam glossy, hanya terdapat tulisan EDV 160. Ini dia, menggunakan warna chrome di versi CBS dan gold di versi ABS. Nah jika kita melihat dari bagian atas seperti ini, jadi dia terlihat lebih keluar kawan-kawan bodinya, atau lebih gambot ya. Jika dibandingkan dengan EDV 150 dia lebih ke dalam atau lebih kurus bodinya, dia lebih gambot. Kemudian di bagian behelnya desainnya hampir-hampir mirip dengan EDV 150, menggunakan desain tanduk. Ini dia, tidak terhubung antara kanan dan kirinya, namun di sini ada beberapa perbedaan. Dia lebih tipis tampilannya walaupun sekilas mirip. Kemudian di bagian bawah sini juga full plastik kasar semua. Ini dia masih mirip-mirip dengan EDV 150. Di bagian atas ini juga plastik kasar, terdapat tulisan Honda. Kemudian stop lamp. Nah, di bagian stop lamp ini jelas-jelas sama persis dengan EDV 150. Jadi stop lamp dan headlampnya itu masih sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya di sini adalah fendernya dia lebih pendek kawan-kawan. Jadi di EDV 160 dia fendernya untuk penghubung bagian platnya sini dia lebih pendek, tidak ada tambahan sayap di bagian kanan dan kirinya. Sedangkan di EDV 150 dia lebih panjang, ada tambahan sayap. Namun di bagian fender atas ke bawahnya ini masih sama persis. Jadi di bagian sennya LED, kemudian desain bagian bawah juga sama, lekukan-lekukannya, terdapat mata kucing di sini, kemudian ada lampu plat nomor yang juga sudah menggunakan full LED. Jadi untuk kesimpulannya, jika kita melihat dari bagian belakang dan bagian depan, ini masih mirip-mirip dengan EDV 150. Namun jika kita melihat dari bagian samping, itu jelas berbeda. Dari segi dimensinya, gambotnya, kita akan melihat dari bagian atas seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini terlihat ya, untuk gambotnya kanan ke kiri, ini jaraknya lebih lebar. Kemudian di bagian tengah, ini jaraknya juga lebih lebar. Ini dia, kanan dan kirinya. Itu sih perbedaannya. Jika kita membandingkan EDV 150 dengan versi terbarunya EDV 160 ini kawan-kawan. Nah jadi itu tadi kawan-kawan sekilas review Honda EDV 160 terbaru 2022 tipe CBS warna hitam glossy. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Dan untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda EDV 160 baik itu di versi CBS ataupun versi ABS, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur, atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.